Bapak Ibu, kita akan memulai pertemuan kita pada sore hari ini. Kita akan awali di dalam doa. Saya akan memimpin doa secara Kristiani. Nanti Bapak Ibu yang berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami semua dalam keadaan sehat di dalam anugerah Tuhan. Kami berdoa buat setiap anak-anak ataupun keluarga yang ada yang terkena sakit, apapun itu, Tuhan Yesus yang akan menyembuhkannya. Berkati kami semua di dalam pertemuan ini, berikan segala hikmat dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu, saya akan menjelaskan beberapa penjelasan, menginformasikan kepada Bapak Ibu hal-hal yang memang penting atau perlu diketahui. Nanti Bapak Ibu, saya mohon dengan sangat untuk memberitahukan kepada beberapa orang tua yang hari ini sangat disayangkan jika tidak bisa ikut. Tetapi nanti hasilnya akan ditayangkan di YouTube Homeschooling Bintang Harapan, ya. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah kegiatan belajar mengajar dari mulai bulan Maret sampai bulan Juni, supaya para orang tua jadi mulai aware, ya, memperhatikan. Yang pertama, di bulan Maret itu ada PTS mulai hari Senin sampai hari Jumat. Ya, jadi minggu depan tanggal 7 sampai tanggal 11 ada PTS semester 2. Ujian tengah semester gitu ya, Bapak Ibu. Nah, lalu kemarin sudah dibagikan juga persyaratan untuk mengikuti PTS, dan juga jadwal PTS-nya sudah dibagikan oleh wali kelas masing-masing dalam grup. Jadi Bapak Ibu silakan tanyakan kepada putra-putrinya. Nah, bagi orang tua yang ada kendala-kendala, mohon menghubungi saya atau Bu Lili, ya Bapak Ibu, ya. Lalu yang kedua, tanggal 18 sampai tanggal 20 itu ada pembagian rapot tengah semester. Nanti akan wali kelas informasikan lebih lanjut di tanggal berapa Bapak Ibu akan menerima rapot tengah semester. Yang ketiga, di bulan Maret ini ada TO 3. Jadi tryout ini diperuntukkan untuk anak kelas 6, 9, 12. Itu adalah latihan-latihan untuk mengikuti nanti UPK atau pengganti UN. Sekarang tuh namanya UPK, ya Bapak Ibu, ya. Nah, lalu ada kegiatan di bulan April. Tanggal 4 April sampai 7 April ada TO yang keempat. Jadi kita tuh setiap tahun kurang lebih kita akan melaksanakan TO 4 sampai 5 kali TO, Bapak Ibu, ya. Jadi ada TO keempat. Itu untuk kelas 6, 9, 12. Anak-anak kelas yang lain belajar seperti biasa. Tanggal 11 sampai 14 itu ada UPK kelas 12, ya. Jadi perhatikan Bapak Ibu yang punya anak-anaknya, punya putra-putrinya kelas 12, itu tuh hanya tinggal 1 bulan lagi itu UPK atau UN. Kalau dulu kita mengistilahkannya UN. Sekarang pengganti UN itu adalah UPK. UPK itu ujian pendidikan kesetaraan, Bapak Ibu, ya. Nah, itu UPK-nya tanggal 14 sampai tanggal 14 gitu ya, Bapak Ibu, ya. Lalu tanggal 19 sampai tanggal 22 itu perkiraan UPK kelas 9 dan ada TO yang kelima untuk kelas 6. Jadi kelas 6 itu nanti TO-nya ada 5 kali. Karena nanti kelas 6 UPK-nya di bulan Mei. Nah, kenapa dikatakan perkiraan? Mungkin itu paling bergeser mungkin seminggu, ya. Jadi kalau misalnya tidak tanggal 14 ya berarti 17. Nanti kita akan lihat perkembangan dari kalender pendidikan kita, ya Bapak Ibu, ya. Lalu tanggal 19 mulai tanggal 19 kelas 12 itu ada pemberdayaan program pengimbasan kelas 12, dan mulai tanggal 25 pemberdayaan program pengimbasan kelas 9. Nah, ini yang membedakan dari ujian-ujian atau dari kegiatan kelas 9 dan kelas 12 di tahun ajaran 2021 dan 2022. Jadi nanti setelah anak-anak menyelesaikan UPK, ada yang namanya pemberdayaan, kelas pemberdayaan yang akan dilaksanakan dalam bentuk program proyek pengimbasan, yaitu bidang yang akan kita imbaskan adalah fotografi dan hidroponik. Kalau dulu anak-anak itu membuat sebuah video, Bapak Ibu. Kalau di sekolah reguler itu tuh membuat makalah-makalah. Nanti akan ada beberapa makalah yang harus diselesaikan untuk sebagai salah satu prasyarat untuk kelulusan. Ya, itu sudah berjalan kalau di sekolah reguler.
beberapa tahun yang lalu sampai tahun kemarin ajaran 2020-2021, salah satu persyaratan kelulusannya adalah membuat sebuah video. Nah, sekarang itu kita akan membuat sebuah bukan akan membuat, sebetulnya itu program pemerintah melakukan pemberdayaan dengan proyek pengimbasan. Yang apa yang akan diimbaskan dan bagaimana caranya? Dua mata pelajaran yang akan kita imbaskan adalah pelajaran yang berbentuk keterampilan, yaitu fotografi dan hidroponik. Nanti akan dibagi dalam kelompok-kelompok. Jadi nanti kelas 9 akan dibagi berapa kelompok gitu ya. Kelas 12 juga sama akan dibagi berapa kelompok. Nah, bagaimana dengan yang di luar kota? Nanti kita teknisnya kita akan beritahukan kepada putra-putri Bapak Ibu. Ya, nanti pun mereka akan dapat pelatihan dulu dari kita, baru pengimbasan. Pengimbasan itu dilakukan bukan di sekolah kita, tapi kita mengimbas atau kita melakukan pemberdayaan ke sekolah lain. Saya sudah mungkin bisa ke SD Kasih Bangsa atau bisa ke SD negeri yang ada di sekitar sekolah. Tapi nanti kita lihat perkembangannya Bapak Ibu ya, perkembangannya nanti kita lihat. Karena nanti saya akan lihatkan di terakhir Bapak Ibu persyaratan kelulusan kelas 6, 9, 12. Nanti saya akan bahas lagi di terakhir. Nah, lalu di bulan Mei itu ada UPK kelas 6, tanggal 10 sampai itu. Nah, tadi yang mengenai pemberdayaan itu di ijazah kelas 6, 9, 12, kelas SMP dan SMA, kelas 9 dan 12, itu ada di bawahnya Bapak Ibu bisa lihat itu ada pemberdayaan dan keterampilan. Nah, itulah pemberdayaan dan keterampilan itu akan dimasukkan di dalam ijazah. Jadi Bapak Ibu putra-putrinya harus mengikuti atau wajib mengikuti program proyek pengimbasan ini, pemberdayaan di dalam bentuk proyek pengimbasan. Nanti kita akan bantu, kita akan atur Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir, ini gimana caranya? Nanti anak-anaknya akan kita ajarkan dulu. Dan ada beberapa kan memang mereka sudah ikutan fotografi ya Bapak Ibu ya, tapi nanti kita akan atur. Jadi tidak usah panik, tidak usah takut, tapi anak-anaknya nanti akan bergabung dan kita akan membentuk sebuah beberapa kelompok dalam grade kelas 9 dan kelas 12. Nah, lalu di kelas 6 itu akan ada UPK-nya tanggal 13 sampai tanggal 10 sampai tanggal 13. Jadi UPK-nya tanggal 10 sampai 13, hanya 10, 11, 12, 13, hanya 4 hari saja. Nah, untuk SMP dan SMA, untuk kelas 9 dan 12, nanti kita tidak akan mengadakan kembali PAS atau ujian akhir. Karena nanti dari pengimbasan ini, kalau misalnya ada nilai-nilai UPK yang memang kurang memadai atau kurang bagus, kan itu tidak bisa diulang Bapak Ibu ya, maka kita akan bantu dengan nilai-nilai pengimbasan. Karena pengimbasan ini bisa masuk ke ekonomi, bisa masuk ke bahasa Indonesia gitu ya. Jadi bisa masuk ke PKN, bisa masuk ke IPS, sosiologi, itu bisa masuk. Nanti nilainya kita akan spare supaya nilai-nilai putra-putri Bapak Ibu bisa terbantu jika nilai-nilainya kurang memuaskan. Ya kita berharap semuanya memuaskan Bapak Ibu ya. Tapi karena sekarang kan kita soal-soal UPK-nya agak sedikit berbeda karena sekarang soalnya berbentuknya assessment Bapak Ibu ya, berbentuknya AKM. Nah, Bapak Ibu, lalu prapas itu tuh akan dilaksanakan tanggal 27 sampai 31 prapas semester 2. Jadi untuk anak-anak di selain kelas 6, 9, 12 itu masih ada prapas. Di semester 2 ada prapas. Oh ya, kelas 6 masih ikut Bapak Ibu, karena nanti kalau kelas 6, jika nilai-nilai UPK-nya, ujian penyetaraannya kurang memuaskan, maka nilai yang prapas ini bisa menolong, bisa membantu gitu ya Bapak Ibu ya, untuk mengisi ijazah sehingga ijazahnya bisa nilainya bisa bagus. Selain itu juga untuk mengisi nilai rapot semester 2 ya Bapak Ibu ya. Tetapi untuk kelas 9 dan kelas 12 kita tidak akan laksanakan ujian akhir lagi Bapak Ibu karena nanti melakukannya dalam sebuah proyek ya, dalam sebuah proyek. Lalu bulan Juni tanggal 2 sampai tanggal 3 itu prapas semester 2 itu perkiraan berarti ya Bapak Ibu ya antara
minggu terakhir di Mei atau minggu pertama di Juni. Lalu tanggal 6 sampai tanggal 10 itu ada PAS atau PAS semester 2 untuk kelas lain, kelas 9 dan kelas 12. Lalu nanti ada pembagian rapot, ini perkiraan Bapak Ibu ya, mungkin maju mundurnya nanti kita lihat sesuai dengan kalender akademis di tanggal 22 bulan Juni. Lalu tanggal 30 kita akan adakan acara wisuda untuk kelas 6, 9, dan 12. Begitu Bapak Ibu, itu adalah kegiatan atau penjelasan kegiatan bagi kegiatan belajar mengajar sampai bulan Juni Bapak Ibu ya. Jadi persiapkan putra-putri Bapak Ibu terutama anak kelas 6, 9, 12 untuk mengikuti UPK dan juga nanti ada proyek pemberdayaan dan juga ada wisuda. Nah, kriteria kelulusan untuk kelas 6, 9, dan 12 adalah yang pertama menyelesaikan program pembelajaran selama 6 semester dibuktikan dengan rapot tiap semester. Jadi rapot tiap semesternya kita akan anak-anak harus terisi gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang masih belum menyelesaikan PAS, jadi masih ada misalnya yang belum diisi. Memang kalau belum selesai ya memang kita tidak isi Bapak Ibu ya. Jadi menyelesaikan program pembelajaran selama 6 semester. Lalu memperoleh nilai sikap minimalnya itu B ya. Jadi tolong sikap anak-anak dijaga ya karena nilainya itu harus B baru lulus Bapak Ibu. Lalu yang ketiga kriteria kelulusannya adalah setelah mengikuti ujian pendidikan kesetaraan atau UPK yang tadi saya katakan Bapak Ibu ya. Gimana kalau ketika pelaksanaan UPK-nya sakit? Nanti ada susulan Bapak Ibu ya, nanti ada jadwal-jadwal yang akan diberikan untuk kelas 6, 9, dan 12 khusus mengenai UPK. Begitu Bapak Ibu. Lalu yang keempat persyaratan kelulusannya untuk kelas 9 dan kelas 12 adalah mengikuti kelas pemberdayaan dan keterampilan pada program proyek pengimbasan. Nanti seperti yang saya jelaskan, kita akan menjelaskan kepada putra-putri Bapak Ibu semuanya. Itu kira-kira yang berkenaan dengan KBM. Nah, hari ini yang kedua yang sangat penting Bapak Ibu adalah mengenai pembelajaran aplikasi Bapak Ibu ya. Nah, kelas SMA dan SMP sebetulnya anak-anak sudah mendownload namanya tuh Sistem Management School ya, SMS Bintang Harapan. Bapak Ibu, kita bersyukur karena ada seorang bapak yang membantu untuk mewujudkan SMS ini. Apa sih kelebihannya SMS ini, Bapak Ibu? Ini adalah sebuah sistem aplikasi. Bapak Ibu mungkin kemarin sudah diusulkan untuk mendownload. Jadi bersyukur sekali Tuhan sudah memberikan pada kita sebuah aplikasi sekolah Bapak Ibu. Ya bayangkan homeschooling Bintang Harapan memiliki aplikasi sekolah sendiri Bapak Ibu. Dan saya berterima kasih sekali untuk Pak Albert yang membantu mewujudkan ini. Ini adalah sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu ya. Ini luar biasa sekali. Ini tampilan SMS-nya Bapak Ibu nanti bisa download. Bayangkan Bapak Ibu bisa punya aplikasi sendiri untuk sekolah homeschooling Bintang Harapan. Wah, luar biasa lah menurut saya ya, keren banget gitu. Dan saya berterima kasih ya kepada Tuhan yang sudah menolong saya dengan memberikan orang yang begitu mau membantu untuk mewujudkan atau sekolah homeschooling Bintang Harapan memiliki sebuah aplikasi. Saya harap Bapak Ibu sudah mendownload seperti surat yang sudah dibagikan. Nah, penjelasan SMS ini, kenapa sih perlu SMS ini Bapak Ibu? Yang pertama, ini untuk memudahkan, sebenarnya ini memudahkan komunikasi antara sekolah dan juga orang tua dan murid-murid, karena semuanya ada dalam satu aplikasi. Nanti akan dijelaskan oleh tim SMS yang tim guru yang sudah duluan belajar SMS gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti Pak Pras akan menjelaskan, akan mempresentasikan apa saja menu-menu yang di dalam dan lain sebagainya. Pak Mario juga akan membantu karena Pak Mario kemarin sudah teknisi ya. Jadi Pak Mario itu teknisi dari
SMS ini bersama Pak Albert kemarin sudah berbincang-bincang, ini cukup lama Bapak Ibu. Ini dari mulai semester dari mulai tahun ajaran baru, dan baru hari ini saya memberitahukan kita sudah launching di dalam aplikasi Bapak Ibu, dan nanti Pak Victor juga akan membantu. Jadi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti mengenai SMS, saya persilakan nanti Pak Mario, Pak Pras, Pak Victor akan membantu menjelaskan, dan juga Bu Lili akan membantu menjelaskan jika ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu mengenai SMS. Nah, SMS ini juga nanti kita tidak memerlukan lagi PJJ atau laporan pembelajaran tiap minggu, karena semuanya sudah terekam Bapak Ibu. Jadi SMS ini Bapak Ibu pengen tahu anaknya sudah menyelesaikan apa, ada di SMS ini. Ya Bapak Ibu ya. Lalu nanti Google Meet bisa di situ, kalau ada Zoom bisa di situ. Nanti kita Zoom, kita bisa melakukan Zoom di aplikasi Bintang Harapan ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti laporan PJJ-nya tidak perlu lagi Bapak Ibu lihat. Bapak Ibu bisa lihatnya tiap hari bahkan. Bahkan kalau ada PR-PR Bapak Ibu ya, itu ada notifikasi. Jadi Bapak Ibu bisa keinget. Nanti di notifikasi di handphone Bapak Ibu ada bunyi. Waktu ada bunyi Bapak Ibu lihat, oh anak saya ada PR gitu ya. Anak saya ada PR sebenarnya gitu. Nah, sudah mengerjakan belum? Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Nah, nanti akan dijelaskan cara penggunaannya akan dijelaskan oleh Pak Pras, dan juga dibantu oleh teman-teman yang lain jika ada pertanyaan-pertanyaan. Saya harap Bapak Ibu sudah mendownload. Silakan download dulu Bapak Ibu HS Bintang Harapan di aplikasi. Bapak Ibu jangan takut untuk, waduh ini memorinya banyak banget, ini nanti gimana. Tidak perlu takut Bapak Ibu karena ini kecil ya. Lalu mohon dengan sangat Bapak Ibu kasih komen yang membangun. Kalau misalnya kira-kira ada hal-hal yang kurang berkenan, jangan dikasih bintang 1 Bapak Ibu ya. Kasihnya bintangnya 5 gitu supaya SMS sekolah homeschooling kita kan jadi bagus Bapak Ibu ya. Jangan dikasih bintang 1. Lebih baik kalau ada kritikan, kritik saja tidak apa-apa. Kasih saran aja Bapak Ibu tidak apa-apa. Tapi tolong diberikan apresiasi yang baik, karena mungkin saya nggak tahu sekolah-sekolah lain sudah punya aplikasi tidak ya. Aplikasi yang dibuat sendiri ya Bapak Ibu ya. Bukan ikut dalam apa gitu ya. Kayak kemarin misalnya Edmudo itu kan bukan aplikasi sendiri Bapak Ibu. Tapi ini aplikasi sendiri. Dan ini tuh bisa ada subtitlenya Bapak Ibu. Wah ini pokoknya aplikasinya keren banget. Saya sampai terkagum-kagum ya waktu dijelaskan, ini Bu di sini tuh udah ada ini. Padahal saya hanya pengennya segini. Tapi ternyata saya dapatnya luar biasa. Melebihi pemikiran saya sendiri Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, anak-anak juga, murid-murid yang anak-anak kelas 4, 5, 6, kelas Bu Miming, kelas Bu Ika, yang punya handphone, Bapak Ibu, tolong download aplikasi HS Bintang Harapan ini. Ya Bapak Ibu ya. Seperti ini Bapak Ibu nanti loading lagi. Sebentar ya. Billy bisa tampil di situ. Seperti ini Bapak Ibu. Nah ini saya udah download, jadi ini sudah ada tampilannya. Bapak Ibu ya. Tapi kalau mau ngedownload ya harus ke Play Store, nanti download Homeschooling Bintang Harapan Bapak Ibu ya. Anak-anak semuanya wajib mendownload Bapak Ibu. Ya, kemarin anak-anak banyak yang ini kan anak-anak sih sudah banyak yang mendownload. Terima kasih buat semua anak-anak yang sudah mendownload. Berarti kalian adalah anak-anak yang taat, yang gercep ya, gerak cepat begitu sekolah bilang, ayo anak-anak download aplikasi Homeschooling Bintang Harapan. Anak-anak langsung gercep gitu ya, sekarang istilahnya gercep, gerak cepat langsung di-download. Wah terima kasih, anak-anak adalah anak-anak yang excellent. Tapi beberapa anak tuh punya alasan, Bu ini game saya udah banyak, ini kepenuhan ini. Anak-anak, ayo gamenya dicopot sedikit untuk aplikasi. Kan kalau aplikasi ini berpengaruh besar pada anak-anak. Coba bayangkan ini adalah sekolah yang akan menuntun anak-anak untuk melangkah ke masa depan yang lebih baik lagi. Jadi anak-anak siapapun juga, apalagi anak SMP, SMA, anak kelas 6, anak kelas 4, 5, 6 yang memang punya gadget sendiri dan bisa nanti mengoperasikannya, anak-anak harus mendownload. Ini wajib anak-anak sifatnya ya. Jadi anak-anak jangan sampai kemarin beberapa anak tuh alasannya penuh sama game Bapak Ibu. Jadi ini penuh katanya sama game. Ya harus copot gamenya ya. Jadi tolong
download karena ini juga tidak terlalu berat. Nanti saya akan serahkan kepada Pak Pras yang akan menjelaskan tentang SMS ini. Bapak Ibu, sebelumnya saya akan memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu bertanya tentang KBM ataupun tentang UPK. Bagi yang mau bertanya, silakan boleh ketik atau boleh raise hand atau boleh membuka mic-nya, Bapak Ibu. Silakan saya kasih kesempatan untuk bertanya. Bagi Bapak Ibu yang mau menanyakan UPK atau menanyakan KBM kita. Ada Bapak Ibu? Boleh diketik juga boleh kalau ada yang mau tanya, diketik. Sudah cukup jelas penjelasan saya ya Bapak Ibu ya? Saya harap semuanya jelas. Nanti kalau ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu misalnya bertanyanya nanti di belakang, silakan boleh diketik ataupun boleh membuka mic-nya. Ada yang mau tanya? Apa itu? Aduh maaf ya mata saya rada agak jauh nih. Saat UPK kelas 9, kelas 8, dan kelas 7 belajar seperti biasa. Belajar seperti biasa. Wah ini anak rajin nih, nanyanya belajar ya. Belajar seperti biasa. Jadi ketika UPK nanti ada gantian belajarnya, ya. Nanti kita shift, dibuat shift supaya kalau nanti kan kita sudah sebetulnya Bapak Ibu pembelajaran itu sudah tatap muka nih ya. Cuma karena kemarin mungkin banyak orang tua yang agak khawatir, jadi ada beberapa anak yang memang tidak masuk ke sekolah. Nah nanti pasti nanti ada surat lagi nih dari Dinas Pendidikan. Kalau misalnya kita sudah wajib lagi atau Omikron sudah turun atau suasana sudah kondusif, maka saya juga berharap Bapak Ibu mendorong anak-anaknya, mendorong putra-putrinya untuk kembali ke sekolah Bapak Ibu ya. Karena belajar di sekolah itu tetap lebih baik, lebih berdisiplin ya Bapak Ibu ya, lebih berdisiplin gitu. Jadi mereka belajar gitu, oh tahu ini tuh disiplin. Kalau mereka lengah atau mereka ketiduran bisa ditegur guru, kalau di rumah mungkin bisa bablas Bapak Ibu ya. Begitu Bapak Ibu. Nah, jadi nanti ketika sudah PTM lagi, Bapak Ibu sudah mengizinkan, mohon dukungannya supaya anak-anak bisa dimotivasi lagi, diwajibkan lagi buat pergi ke sekolah lagi. Nah, nanti ketika UPK kita akan atur pembelajarannya gantian ya. Nanti kita akan atur. Maaf Miss, untuk aplikasi SMS-nya orang tua dan murid diwajibkan menggunakan aplikasinya ya. Terima kasih. Wajib Bapak Ibu. Kalau anak-anaknya masih kecil, di kelas kecil atau ada anak-anaknya mungkin tidak memiliki gadget, semua pembelajaran lewat gadget orang tua, artinya yang harus mengunduh adalah orang tuanya. Anak-anak yang kelas kecil, kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu yang mengunduh adalah orang tuanya. Nanti aplikasi ini adalah sebagai jembatan untuk komunikasi. Semua PR, semua agenda ada di situ nanti. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat nanti di situ, ya. Jadi wajib semua orang tua wajib mengunduh aplikasi Bintang Harapan. Orang tua wajib. Tapi kalau murid-murid kelas 4 yang punya gadget, kelas 4, kelas 5, kelas 6 yang reguler, kelas 7 sampai kelas 9, kelas 10 sampai kelas 12 itu wajib. Karena walaupun tidak reguler mereka bisa gitu ya. Miss, kalau aplikasi tadi username dan passwordnya dapat dari mana ya? Nah, nanti dari Gmail sekolah. Nanti ini akan dijelaskan nanti oleh Pak Pras, Pak Mario gitu ya. Ada dari Gmail sekolah. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Kita akan mendengar kalau misalnya tadi apa Bu, maaf sendiri. Bu, sore Bu, maaf kalau login. Oh ya udah, itu dari Gmail sekolah. Nah, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan mengenai KBM dan UPK, maka saya akan serahkan kepada Pak Pras, akan mempresentasikan, nanti Pak Victor juga akan membantu, dan Pak Mario sebagai operator ataupun sebagai timnya yang akan memberikan penjelasan-penjelasan atau yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu mengenai SMS ini, gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, saya serahkan kepada Pak Pras.
Pak Mario dan Pak Victor nanti silakan boleh saling membantu. Pak Pras, saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Tini. Selamat sore Bapak Ibu, rekan-rekan guru. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas, terima Pak. kasih. Ya, terima kasih. Ya, sebenarnya saya mengenalkan diri dulu bagi yang belum kenal mungkin ya. Singkat saja, saya Pak Budi Prasetya atau sering dipanggil Pak Pras. Saya mengajar kelas Petra atau anak-anak khusus dan juga mengajar bahasa Inggris untuk yang kelas akhir, kelas 9 dan kelas 12. Sore hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu, tapi sebenarnya sih sudah banyak yang disampaikan oleh Bu Tini tadi. Jadi saya hanya ingin menambah beberapa hal dan juga nanti teman-teman seperti tadi yang sudah disebutkan, ada Pak Victor, ada Pak Mario, nanti akan memberikan tambahan-tambahan yang mungkin diperlukan oleh Bapak Ibu sekalian, orang tua murid. Saya minta izin untuk share screen. Share screen. Bentar, Bapak Ibu. Iya. Semoga terlihat dengan jelas. Saya sedikit mengulang dari apa yang disampaikan oleh Bu Tini tadi, bahwa kita akan memulai sebuah platform belajar mengajar yang sebenarnya sih tidak terlalu baru juga bagi kami. Kita sudah mulai menginisiasi beberapa saat. Setelah sebelumnya kita sudah bertahun-tahun ya Bapak Ibu kita menggunakan beberapa platform pembelajaran. Dulu seperti disebutkan oleh Bu Tini tadi, kita pernah menggunakan Edmodo, kemudian kita lama menggunakan Google Classroom, bahkan sampai sekarang kita juga menggunakan Google Classroom, Google Meet, ya. Dan seperti juga tadi disampaikan bahwa itu tadi kita masih menginduk pada suatu platform di luar sana. Kemudian kita akan mulai menginisiasi penggunaan platform pendidikan, ya, sistem belajar mengajar yang khusus dimiliki oleh sekolah kita, Homeschooling Bintang Harapan. Tadi dikatakan ini adalah suatu SMS, bukan short message service tentunya, tapi school management system, ya. Jadi suatu sistem yang memanage suatu hal-hal yang ada di sekolah, terutama tentang pembelajaran. Ya. Jadi kita menggunakan SMS, School Management System milik kita sendiri. Kalau seperti yang tampil di layar Bapak Ibu di situ, ini adalah tampilan dari SMS, tapi yang dari guru ya Bapak Ibu. Ada beberapa menu di situ. Sebentar sedikit saya zoom biar lebih kelihatan. Ini menu-menu yang muncul di platform SMS untuk pengajar, tapi sebagian besar nanti akan sama untuk tampilan yang dimiliki oleh orang tua maupun oleh murid. Di bagian kiri ini ada beberapa menu ya. Memang di sini masih ditulis informasi mahasiswa, itu maksudnya adalah siswa, itu adalah siswa-siswa kita nanti. Kemudian ada kehadiran, ada ujian, ada ujian online, ada rencana pembelajaran. Jadi banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam sekolah kita yang dirangkum dalam sistem ini. Kalau kemarin-kemarin seperti Google Classroom, Edmodo, itu kita hanya spesifik bagaimana sih cara mengajar, memberikan tugas,
ya, Bapak Ibu. Tapi untuk SMS kali ini, yang kita miliki ini, seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Tini, bahwa ini mencakup keseluruhan perkembangan dari proses belajar dan juga tentang misalnya kehadiran, tentang absensi, terus kemudian perkembangan pengetahuan, dan bahan-bahan materi pelajaran yang dalam bentuk bermacam-macam, itu kita satukan dalam satu platform ini, ya. Jadi mungkin ada yang, oh dulu kan sudah pakai Edmodo itu sudah enak, dulu sudah pakai GCR kenapa dipakai lagi, kemarin ada kelas pintar, kemarin ada yang juga, oh ini ada setara daring. Nah, semoga saja Bapak Ibu dan kita mengharapkan, kita mengarah ke sana bahwa platform SMS ini akan menjadi bagi kita dalam tanda petik final, ya. Kita harapkan itu nanti ini akan menjadi sistem pembelajaran kita yang relatif permanen, ya, relatif permanen untuk kita, di mana di situ akan ditampilkan materi-materi pembelajaran, jadwal-jadwal pembelajaran, rencana. Maaf, ini ada sedikit suara yang mengganggu. Seperti ditampilkan di menu sebelah kiri ini, di sini banyak menu yang bisa kita akses, ya. Di sini ada perencanaan pembelajaran. Jadi guru maupun siswa maupun orang tua bahkan ini bisa melihat pembelajaran yang terjadi yang direncanakan oleh para pendidik. Kemudian guru bisa mengelola rencana pelajaran, silabus, kemudian pelajaran apa saja yang akan disampaikan, kemudian juga daftar anak-anak yang masuk dalam kelas tersebut siapa saja. Kemudian orang tua juga bisa memantau perkembangan pembelajaran untuk putra-putri masing-masing. Kemudian kalau ada menu-menu sumber daya manusia ini hanya bisa diakses oleh admin dari sekolah, ya, karena ini nanti memang agak berbeda untuk muncul menunya di akun orang tua maupun siswa itu cukup berbeda. Tapi kebanyakan di sebelah kiri atau menu-menunya itu kurang lebih sama. Kemudian ada juga tempat untuk kita misalnya ada undangan, oh sekarang ada Meet. Kemarin kita ada Meet, ya, Google Meet Bapak Ibu. Dan memang untuk saat ini platform SMS ini juga masih bekerja sama dengan Google Meet. Karena link Google Meet, kita masih link untuk Meet dengan siswa, kita masih menggunakan link dari Google Meet. Tapi bisa juga tidak hanya Google Meet, kita juga bisa menggunakan aplikasi Zoom untuk Meet dengan siswa, ya. Bisa menggunakan aplikasi Zoom, jadi tidak terbatas dari Google Meet. Kemudian juga untuk kehadiran itu bisa langsung terekap oleh sistem. Siapa yang hadir pada saat Meet itu langsung akan terekap. Kalau kemarin pada waktu menggunakan Google Classroom, ya, secara manual masih banyak yang secara manual, memang ada beberapa aplikasi yang kalau kita instalkan sebagai ekstensi Google Classroom bisa, tapi tetap kita harus merekap secara manual. Tapi untuk platform ini, SMS ini, maka sistem akan merekap secara otomatis siapa yang ikut misalnya dalam Meet, dalam pembelajaran. Tapi tidak hanya pembelajaran juga, tugas-tugas juga akan terrekod secara otomatis. Mengerjakan atau tidak, kapan mengerjakannya, itu akan ada rekodnya. Kemudian juga di platform ini ada juga
tempat untuk mengupload bagi para pendidik itu mengupload bahan-bahan materi, baik itu materi dalam bentuk teks maupun dalam bentuk video nanti, itu ada tempatnya ya. Ini ada mengunggah konten, ada misalnya penugasan. Misalnya di sini ditampilkan, oh ada tugas. Akan muncul di sini semua ya Bapak Ibu. Kemudian selain itu ada PR. Nanti kalau ada tugas atau ada PR atau ada Meet seperti tadi disampaikan oleh Bu Tini bahwa nanti akan ada notifikasi di aplikasi di gadget kita masing-masing. Jadi memang yang paling penting bagi kita sekarang adalah punya aplikasi itu, Bapak Ibu ya. Pengalaman beberapa kita sudah uji coba menggunakan SMS ini ya Bapak Ibu ya, sudah sekitar sebulan terakhir ini. Masih ada kebanyakan belum menginstal aplikasi tersebut. Ya, tadi alasannya klise ya beberapa tadi ya yang disampaikan Bu Tini, aduh memorinya tidak cukup. Padahal ini memori tidak begitu besar dan ini penting. Ini penting. Jadi memang yang paling pertama yang menjadi tantangan kami selama uji coba beberapa minggu terakhir, sebulan terakhir ini adalah beberapa anak kita belum menginstal, belum mempunyai aplikasi tersebut. Karena apa Bapak Ibu bisa diketahui siapa saja sih yang sudah menginstal aplikasi tersebut atau yang bisa mengakses aplikasi tersebut itu bisa dilihat. Bisa dilihat misalnya sebentar ya Bapak Ibu, saya tampilkan misalnya siapa saja ya yang sudah mengakses atau sudah menggunakan aplikasi tersebut. Yang kelas live, Pak Pras. Kelas live, ya. Terima kasih Pak Mario ya. Ini yang Meet-nya, live. Pak Pras. Yang Meet, yang Zoom. Zoom. Yang Jimit, bukan Zoom. Yang Jimit. Bawahnya Pak Pras. Ini di close aja. Ini di close. Zoom-nya. Nah, bawahnya beri kelas live. Kelas live melaporkan. Nah, ini ya. Misalnya saya tadi mengatakan bahwa oh ya, saya ngajar bahasa Inggris kelas 9 ya Bapak Ibu. Saya pilih kelas 9. Kemudian bagian A ini adalah pusat. Kalau saya cari, nah masih sedikit ya Bapak Ibu ya yang mengikuti ini, yang mengikuti pertemuan secara menggunakan SMS. Kita alasannya yang pasti kami tidak tahu, tapi beberapa memang belum punya aplikasinya, ya. Belum punya aplikasinya. Berarti ini ada muridnya harusnya ini ada 15-an, kelas 9 itu banyak. Tapi ini yang ada cuma 3. Yang memakai, maksudnya yang memakai aplikasi tersebut hanya 3. Memang yang mengikuti Meet, kita masih bisa mengikuti Meet pelajaran, karena selain ada undangannya di aplikasi tersebut, juga karena ini masih masa transisi, kami masih mengundang lewat WhatsApp di grup, ya, mengundang WhatsApp di grup. Jadi kebanyakan masih bergabung lewat WhatsApp. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi diharapkan nanti ke depannya kalau anak-anak sudah menginstal aplikasi tersebut dan memfungsikannya, ini yang mengikuti akan ya sejumlah murid di dalam kelas tersebut.
muridnya 15, masa ini hanya 3 sih, ada 2 sih, hanya 1 sih. Nah, ini ya. Jadi karena itu akan terekam secara langsung dan bisa dicek ini siapa saja ya yang ikut ya, misalnya, oh ini ada 3 orang yang ikut misalnya. Itu untuk rekap dari kehadiran. Jadi memang sistem ini sangat membantu kita semua, sangat membantu kita semua demi kelancaran pembelajaran kita di masa mendatang yang banyak hal-hal yang terintegrasi di sistem ini. Pembelajaran, absensi, laporan perkembangan siswa. Bahkan karena ini adalah bagian dari kerangka besar suatu LMS, ya, di mana nanti di situ juga ada tentang administratif, ya, yang data-data administratif juga tergabung dalam sistem ini, tergantung dari siapa yang bisa mengakses. Nah, kita sekarang fokus pada bagaimana pembelajaran itu bisa berlangsung, bisa diakses, kemudian bisa dipantau juga oleh orang tua, karena seperti tadi disampaikan bahwa di dalam pertanyaan kepada Bu Tini tadi, ini masuknya menggunakan akun anak atau orang tua atau akunnya dari mana. Tadi Bu Tini sudah menjelaskan bahwa ini ada undangan. Kita memang masuk dengan undangan akun yang dikirimkan oleh sekolah. Jadi dengan menggunakan email Bintang Harapan. Ya. Juga sebagai catatan Bapak Ibu untuk mungkin putrinya yang masih sampai saat ini masih ada beberapa ya anak-anak kita yang misalnya ikut Meet atau ikut pembelajaran itu tidak menggunakan akun Bintang Harapan. Padahal kita semua sudah difasilitasi, sudah diberi masing-masing diberi akun Bintang Harapan sh.id, dan itu nanti akan diintegrasikan dengan sistem SMS. Karena nanti kalau dengan email lain di luar Bintang Harapan sh.id, kelihatannya tidak bisa ya Pak Mario ya. Jadi harus. Oh iya Pak, kemungkinan harus ya, pakai homeschooling. Iya. Jadi itu nanti kita mohon kerelaannya Bapak Ibu untuk ya memberikan dorongan juga bagi putra-putri kita untuk pertama ya mendownload aplikasi tersebut. Memang yang seperti tadi disebutkan itu sudah ada di Play Store ya, sudah ada di Play Store. Tadi alamat APK-nya mungkin itu APK yang atau tadi sudah ada yang posting di chat tadi sudah ada. Hanya mungkin untuk Bapak Ibu yang menggunakan iPhone ya, yang beberapa hari terakhir ini itu menjadi pertanyaan juga bagi kami karena ada beberapa yang kesulitan. Kecuali kalau pakai website itu bisa. Website itu bisa tinggal login di sana. Kelihatannya itu dulu yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu. Mungkin dari Pak Mario atau Pak Victor ada yang ingin menyampaikan, menambahkan hal-hal yang mungkin perlu diketahui juga oleh Bapak Ibu semua. Terima kasih. Kesempatan saya berikan kepada teman-teman semua. Ibu-ibu, bapak-bapak, maaf ya saya memotong sebentar. Nanti Pak Victor akan kasih penjelasan sedikit tentang pembelajaran dari aplikasi murid ya Pak Victor ya.
kalau murid apa aja dalamannya gitu ya Pak. Ya, Bu Tini. Tapi Siap. sebelumnya Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau tanya langsung aja di chat kalau misalnya memang mic-nya sedang tidak berfungsikan. Bapak Ibu chat aja kayak tadi kan sudah ada chat. Jadi nanti setelah ini bisa tanya nanti bisa ada sesi tanya jawab. Pak Mario akan menjawab karena memang Pak Mario operator dalam SMS ini. Jadi silakan langsung di chat ya Bapak Ibu. Nanti setelah penjelasan akan dijawab semua pertanyaan-pertanyaan satu persatu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, selamat sore buat Bapak Ibu. Tadi sudah dijelaskan mengenai SMS oleh Pak Pras, bagaimana dan teknisnya bagaimana juga sudah dijelaskan, kurang lebihnya seperti itu. Dan saya saat ini mau memperlihatkan, nah kalau SMS di murid, bagaimana nih caranya dan tampilannya bagaimana gitu ya di murid ini supaya Bapak Ibu juga tahu gitu ya. Kebetulan ini saya pakai handphone karena kalau SMS itu kan sekarang bisa digunakan memakai handphone, bisa pakai PC juga, laptop juga bisa. Nah, misalkan kalau misalkan si anak tersebut dalam keadaan terdesak ataupun sedang berpergian, mereka juga tetap bisa belajar. Jadi secara simpel tetap masih bisa belajar. Sebentar, saya share screen dulu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ini bentuk aplikasi yang tampilannya sudah, kalau misalkan sudah di-download, bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi ini tinggal masukkan nama pengguna sama passwordnya saja. Nah, itu didapat dari mana? Itu didapat dari Gmail anak-anak dengan menggunakan akun yang sudah disediakan dari sekolah. Nah, otomatis kalau anak-anak menggunakan ataupun login menggunakan Gmail yang sudah disediakan dari sekolah, di kotak masuk mereka, di inbox-nya, di Gmail-nya, itu langsung sudah ada. Kalau misalkan mereka mengetik nama Bintang Harapan, mereka sudah mendapatkan username dan password-nya. Nah, boleh Pak Mario? Ke email ya? Ya. Pakai akunku ya. Boleh. Yang warna hijau. Yang Ya. Nah, ini Pak. Oke, sebentar. Cuman aku ini. Mungkin dijelaskan dulu bagaimana mencari email ini. Oh ya. Ya. Tadi sudah dijelaskan di inbox-nya ketika anak-anak mencari, wah saya gimana nih dapetin passwordnya sama username-nya. Nah, anak-anak bisa masuk ke Gmail mereka dengan login yang Bintang Harapan yang sudah disediakan dari sekolah, dan mereka di inbox-nya itu ketik Bintang Harapan. Ketika mereka mengetik Bintang Harapan, otomatis itu langsung ada pesan dari Bintang Harapan tersebut. Nah, pesan tersebut berisi mengenai username dan passwordnya, gitu Bapak Ibu. Oke, nah seperti ini contohnya. Dia langsung dapat username-nya dan password-nya sudah disediakan juga. Nah, gitu. Nah, sesudah itu tinggal masukkan saja username yang tadi di Gmail dan password-nya ke aplikasi yang sudah di-download. Tinggal klik gabung. Nah, di sini Bapak Ibu ada 3 menu yang langsung tampil ketika anak tersebut sudah mendownload dan sudah masuk ke dalam aplikasi homeschooling Bintang Harapan ini. Yang pertama itu ada kehadiran,
Dan yang kedua itu ada tugas, dan yang ketiga itu ada tugas tertunda. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika guru-guru mengupload tugas yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pras, itu langsung sudah ternotifikasi di tugas. Nah, mereka langsung bisa melihat tugas hari ini apa aja, dan mereka bisa mendownload materi ataupun tugas yang sudah diupload oleh gurunya. Nah, gitu. Jadi terintegrasi ketika gurunya mengkonfirmasi kepada muridnya, anak-anak tugas sudah di-share. Nah, anak-anak bisa langsung lihat di notifikasinya, di tugasnya langsung sudah ada. Nah, itu. Dan saya juga ini sebagai wali kelas 11 sama 12 sudah mempraktekkan ini setiap hari. Jadi anak-anak kelas 11 dan 12 lebih intens ya, anak 10 juga, kelas 10 juga, dan rata-rata yang SMA sudah memakai ya untuk aplikasi ini. Dan aplikasi ini juga sangat membantu pada saat mereka meet ya, pada saat mereka meet. Boleh ditampilin lagi Pak Mario. Ke menunya aja langsung Pak Mario. Nah, di sini ada menu-menu diaplikasi oleh yang ada di siswa ya, Bapak Ibu. Ini karena percobaan, ini trial akun. Nah, kalau kemarin itu saya coba punya siswa Geren Geraldi, tapi ini saya akan bahasnya satu persatu. Untuk yang home itu beranda ya, pointer yang pertama ataupun halaman pertama. Kemudian ada profil, ada tentang uang sekolah. Nah, di sini ada Zoom dan Gmeet. Nah, si anak-anak ketika mereka ingin masuk di dalam pembelajaran, mereka tinggal klik saja Gmeet, Bapak Ibu. Nah, guru-guru yang sudah mempersiapkan linknya dan untuk pembelajaran yang akan diuji hari ini, anak-anak tinggal klik di Gmeet saja, Bapak Ibu. Nah, di situ langsung sudah ada pembelajaran hari ini, apa-apa saja yang akan dilakukan. Nah, jadi lebih tepatnya lebih praktis ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan sebelum-sebelumnya kan anak-anak harus di-share link dulu di WhatsApp gitu ya. Nungguin juga gitu. Kalau di sini anak-anak tinggal klik Gmeet, dan ketika di situ ada contohnya ekonomi sedang berlangsung kelas Nana seperti ini. Nah, di sini contohnya ini PKN. Wah, ini PKN yang ngajarnya Ibu Wulan. Nah, itu ketika pelajaran belum berlangsung, sedang berlangsung, dia akan tulisannya itu await. Jadi dia lagi sedang menunggu si muridnya untuk masuk. Nah, jadi ketika mereka ingin masuk, tinggal mereka klik saja bergabung. Nah, ketika mereka mengklik bergabung, otomatis mereka anak-anak Bapak Ibu langsung masuk ke dalam Meet tersebut. Nah, jadi ketika anak Bapak Ibu yang sudah menggunakan aplikasi ini bisa kerekam, seperti yang tadi Pak Pras tadi menjelaskan. Kalau anak-anak Bapak Ibu sudah merekam. Kemudian ada tabel waktu, ada lesson plan juga. Kalau misalkan tabel waktu ini bisa ngelihat jadwal pelajaran. Jadi guru-guru nggak setiap hari, ayo hari ini kita belajar ini. Jadi anak-anak bisa langsung secara mandiri melihat jadwal pelajarannya masing-masing. Itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Begitu. Dan selanjutnya, kalau misalkan dilihat, di sini ada lesson plan. Lesson plan itu apa sih isinya? Nah, jadi ini bisa dilihat misalkan hari Senin. Ketika gurunya tadi sudah mengupload hari Senin itu, kita akan belajar materi mengenai contohnya ekonomi, karena ekonomi saya ambil kelas 11 ya, tentang pajak, perpajakan. Nah, otomatis si murid sudah bisa mempunyai ancang-ancang, oh hari ini saya besok Senin saya akan mempelajari tentang perpajakan. Nah, jadi murid bisa mempersiapkannya terlebih dahulu. Ketika masuk dalam pembelajaran, jadi ada komunikasi yang lebih baik lagi. Nah, itu kalau bicara mengenai lesson plan. Kemudian ada aplikasi lagi selanjutnya menunya.
ada status silabus. Nah, ini juga mengenai materi-materi pembelajaran yang nanti gurunya bisa upload. Contohnya ada berisi mengenai modul pendidikan agama, materinya bagaimana. Di sini nanti anak-anak bisa mendownload semuanya bahan pelajaran ketika guru bidang studinya sudah mengupload materi-materi ataupun modul-modul pembelajarannya. Itu kalau bicara tentang silabusnya. Kemudian ini ada ujian online, ada tugas juga. Kemudian ada pengajuan izin. Ini kalau tugas itu Bapak Ibu, kalau misalkan ada tugas dari gurunya, jadi murid itu bisa melihat dan mendownload tugas apa yang di-share hari ini. Contohnya kalau misalkan hari ini ada tugas ekonomi. Nah, mereka bisa melihat dan mendownload dan bisa mengerjakannya langsung. Begitu. Selanjutnya ada kehadiran tadi ya sudah dijelaskan juga sama Pak Pras, ini seperti biasa. Nah, kemudian pengajuan izin juga di sini anak-anak bisa misalkan nggak masuk hari ini, mereka bisa membuat surat keterangan sakit, surat keterangan izin, dan mereka bisa upload dari surat tersebut di aplikasi ini. Nah, ketika misalkan mereka upload, nanti ada pemberitahuan ataupun notifikasi bahwasanya anak ini tidak masuk sekolah dikarenakan ada beberapa sebab. Kemudian ada papan pengumuman mengenai pengumuman dari sekolah, ada timeline, ada dokumen saya juga. Nah, kalau dokumen saya itu berisi kalau misalkan anak-anak mau menyimpan materi ataupun mau menyimpan catatan dalam pembelajarannya, bisa di situ. Bisa diupload. Kemudian review pengajar, jadi anak-anak juga bisa melihat, mengenal gurunya. Nah, bisa mengenal gurunya dan ada nomor handphonenya. Nah, ini bisa langsung menghubungi. Contohnya ada yang baru gitu. Aduh, saya kurang nggak kenal nih sama guru ekonomi kelas 11 SMA. Nah, bisa dilihat di sini, Bapak Ibu. Nah, bisa langsung menghubungi juga gitu. Kemudian ada perpustakaan dan tentang sekolah. Nah, ini kalau misalkan bicara aplikasi dari siswa. Nah, kemungkinan kalau yang SMP dan SMA sudah menggunakan ya, dan rata-rata mereka juga bahkan bisa lebih canggih dan suka nge-explore ya, kalau namanya anak-anak zaman sekarang mah pasti canggih-canggih Bapak Ibu gitu ya. Nah, mungkin itu aja sekian untuk mengenai aplikasi dari siswa yang bisa saya jelaskan. Nah, apabila Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, boleh langsung diberikan ataupun disampaikan di ketik. Terima kasih. Terima kasih Pak Mario atas bantuannya. Mungkin selanjutnya akan ditambahin oleh rekan saya, Pak Mario, mengenai aplikasi SMS ini. Oke, terima kasih Pak Pik. Ya, Oke, sama-sama. Bapak Ibu mungkin saya jawab dulu yang di chat ya. Maaf tadi belum kejawab semua. Mungkin kalau misalkan aplikasinya untuk username sama passwordnya tidak ada di email, mungkin nanti akan didistribusikan ya dari sekolah. Apakah nanti akan dikirim via-nya per kelas atau stop sharing dulu. Ya, mungkin nanti akan didistribusikan oleh sekolah karena mungkin karena kemarin juga ada beberapa siswa akunnya sudah ada gitu, tapi entah by sistem atau entah kenapa si emailnya itu tak terkirim gitu, tidak terkirim. Jadi otomatis nanti kami yang akan distribusikan atau dari sekolah akan didistribusikan ini akun-akun orang tua gitu, seperti itu. Tapi pada intinya untuk akun orang tua dan akun siswa itu saling terkoneksi. Jadi saya di sini akan coba ada lagi enggak? Oke. Nah, kalau untuk nama user dan passwordnya pada intinya gini. Jadi secara sistem itu udah di-generate gitu ya, udah di-generate bahwa atas nama siswa itu akan berinisial STD gitu, STD.
STD nomor sekian. Itu secara generate-nya ya, karena sudah diatur oleh sistemnya sedemikian rupa. Sedangkan untuk orang tua itu user akunnya itu udah pasti parent ya. Bahasa Inggrisnya parent ya. Takut salah Pak Pras. Parent gitu. Jadi untuk parent nanti misalkan ini di sini saya punya contoh STD tadi STD 170 170, maka akan otomatis orang tuanya akan mendapatkan user itu parent 170. Hanya beda STD sama parent. Dan mungkin nanti passwordnya. Nah, karena password orang tuanya mungkin nggak kekirim gitu kan via email, jadi hanya yang terkirim itu hanya password siswa, maka mungkin ada kemungkinan nanti yang seperti tadi saya bilang, ini akan didistribusikan oleh sekolah, bahwa password orang tua akan disampaikan langsung atau nanti nunggu itunya palingnya gimana proses pendistribusiannya gitu. Nah, tapi untuk pembukaan di sini saya akan coba share screen atas nama orang tua gitu kan, share screen atas akun orang tua. Bentar saya buka akun siswa dulu. Oke, tadi saya udah minta izin. Oke. Nah, oke, ini saya keluar dulu. Oke, nah jadi untuk akun orang tua udah pasti akan berinisial dari parent ya. Parent ini tadi parent berapa? Parent Yang parent 170 bukan? 19, nggak apa-apa Pak. Ini yang itu dulu. Jadi A5 ST. Oke, saya klik gabung. Oke, nah ini untuk orang tua yang anaknya lebih dari satu yang bersekolah di Bintang Harapan gitu. Jadi meskipun jadi nggak usah harus 2 aplikasi, jadi tetap 1 aplikasi bisa untuk 2 siswa atau lebih. Di sini ada 3 orang kalau nggak salah ya, yang kembar 3 kalau nggak salah, tapi itu dipelikan. Nah, jadi otomatis orang tua itu akan bisa melihat, dia akan bisa melihat siswa atau anaknya yang mana yang akan kita lihat dulu. Misalkan saya akan pilih yang kelas 4A, saya klik. Nah, maka akan otomatis akan terbuka gitu, akan terbuka seperti tampilannya sama dengan siswa yang parent sama orang tua itu tampilannya sama. Jadi ini nanti akan terlihat. Nah, cuman hanya mungkin yang akan membedakan yaitu adalah di bagian menu. Ya, di bagian menunya. Di sini gitu kan. Yang bagian atasnya aja, yang bagian atasnya. Mungkin di sini nanti Bapak Ibu, nah di sini kan ada nama orang tua ya. Di sini kebetulan atas nama orang tua Matthew. Nah, di sini kan tadi kalau misalkan kita anak Bapak Ibu bersekolahnya lebih dari bersekolahnya ada 2 orang gitu kan. Nah, ini tinggal ganti di sini aja untuk pergantian akunnya. Jadi kita tinggal klik yang di bagian atas, ubah anak, langsung diklik, nanti akan keluar lagi daftar pilihan. Kita akan melihat data data anak siapa yang mana yang akan kita lihat. Misalkan kalau kita ganti, kita tinggal klik ini, dan tampilannya pun sama, cuman hanya tapi pas di bagian menu itu akan berbeda nama, seperti itu. Nah, mungkin yang membedakan dari tempat siswa sebenarnya hanya di bagian SPP ya. Kalau untuk home, profil, dan Zoom Meet segala macam itu sama Bu, Ibu Bapak. Jadi kalaupun nanti kita ada Zoom atau kita ada Meet, Ibu Bapak nggak usah harus buka lagi linknya ya gitu. Jadi tinggal klik antara 2 ini. Kalau kita memakai Zoom nanti di sini akan terisi aplikasinya atau link Meet-nya. Jadi kita tinggal klik atau tinggal gabung seperti itu. Nah, yang akan membedakan mungkin saya belum tahu apakah nanti akan dipublikasikan di grup atau enggak.
Kalau untuk mungkin yang akan membedakan orang tua itu adalah mungkin di SPP ya Bu ya. Di SPP mungkin nanti akan ada pemberitahuan atau apa seperti apa tenggat waktunya atau apanya itu nanti mungkin akan didiskusikan lagi dengan Bu Tini khususnya apakah akan dipublikasikan atau enggak, dan yang pasti tampilan SPP ini notifikasinya hanya ke orang tua, enggak akan ke siswa gitu. Jadi hanya orang tua yang tahu kira-kira oh saya belum bayar SPP, oh saya SPP sekian gitu. Nah, untuk itunya mungkin nanti ini akan disosialisasikan atau akan diterapkan itu nanti mungkin setelah ada keputusan dari Bu Tininya ya. Seperti itu. Dan untuk orang tua juga sebenarnya untuk mungkin jangan yang di akun sini ya. Kalau yang di akun ini belum ada itunya. Salah. Nah, tadi kan pas yang kita bicarakan kan tadi ada satu siswa yang kita pakai akun trial ya, ke akun trial yang ini 7A gitu kan. Di mana gitu kan ada sebuah tugas gitu, ada sebuah tugas. Jadi orang tua itu nanti bisa lihat, oh anak saya tuh nggak bisa lihat belum ngerjain tugasnya tuh di mana. Nah, ini Bapak Ibu tinggal klik yang bagian tugas. Nah, nanti akan keluar seperti ini, Bu. Berarti anak kita atau ya anak-anak kita itu nggak mengerjakan tugas yang dibuat oleh guru A gitu atau guru B seperti itu. Jadi kita tinggal melihat aja. Nah, di sini ini hanya detail tugasnya aja. Ya, tapi pada kemungkinan bahwa saat anak itu tidak mengerjakan atau anak kita tidak mengerjakan tugas, itu akan muncul notifikasi di akun kita gitu, di akun khususnya orang tua gitu. Untuk kehadiran dan mungkin karena kehadiran ini karena ini masuk bulan Maret ya, jadi dia udah nge-review lagi jadi 0%. Dan ini juga tadi saya belum coba gunakan lagi yang ini. Nah, kalau untuk tugas dan tugas tertunda itu pasti akan ada notifikasi gitu. Akan ada notifikasi bahwa anak kita atau siswa itu belum mengerjakan tugas. Nah, sampai kemudian balik ke kalender. Nah, di kalender. Nah, di kalender ini ada tanggal 4 dan tanggal 5 itu ada notifikasi hijau ya. Notifikasi hijau. Nah, itu tandanya itu ada sesuatu gitu kan, ada sesuatu. Kalau kita klik tanggal 4 misalkan. Nah, maka akan keluar pilihan, bukan keluar pilihan, akan keluar menu bahwa akan ada tugas gitu. Ada tugas pekerjaan rumah kelas 9. Apakah dia sudah dikerjakan atau belum? Nah, nanti mungkin karena ini belum dikerjakan, mungkin dia akan masih muncul gitu seperti itu. Kan makanya kita bisa tahu gitu kan, orang tua bisa tahu bahwa anak kita itu belum ngerjain tugasnya seperti itu. Dan tanggal 5 pun udah dibuat lagi tugas sama Pak Pras ya. Jadi ada PR bahasa Inggris kelas 9 gitu. Jadi untuk pemantauan lah ya, mungkin untuk pemantauannya, untuk memantau siswa itu bisa memantau anak kita itu bisa dari aplikasi handphone gitu, seperti itu. Nah, kalau di sini lihat dari kehadiran, nah di absen kehadiran, nah tadi kan kebetulan saya tadi mengadakan meet gitu kan, dan saya memasukkan akun ini di kelas saya gitu kan. Nah, maka akan otomatis saat saya save progresnya, maka akan tampil seperti ini Bu di daftar kehadiran. Di daftar kehadiran itu akan tampil bahwa hari Jumat tanggal 4 siswa A ini atau siswa trial ini absen karena nggak masuk meet, itu seperti itu. Jadi dia akan bertanda merah gitu. Jadi kita bisa lihat apakah benar tuh anak kita ikut meet atau enggak gitu, seperti itu. Tapi pada intinya anak yang ikut meet itu harus via aplikasi. Karena kalau kita mengikuti meet-nya via link itu nggak akan masuk ke dalam sini gitu, nggak akan masuk ke dalam sini, jadi nggak akan terdeteksi sama sistem seperti itu.
Mungkin itu Pak sedikit penjelasannya Pak Pras untuk akun orang tuanya, karena nggak jauh berbeda dari dari akun siswa dan semuanya sih sebenarnya seperti itu. Silakan Pak Pras, saya balikan lagi ke Pak Pras. Ke Pak Victor aja. Pak Victor apa Pak Pras? Silakan. Iya, Pak Pik. Saya sudah sih yang disampaikan. Nanti langsung ditutup sama Pak Pik aja kalau memang ada tidak. Pak Mario dan Sama-sama. Pak Pras yang sudah tadi kita sudah membantu untuk menjelaskan mengenai aplikasi SMS dan sangat membantu sekali Bapak Ibu, dan ini juga tetap kita selalu untuk upgrade dan untuk lebih lagi menggali mengenai aplikasi kita yang baru, dan sudah ada platformnya juga ya. Dan Bapak Ibu ketika nanti sudah masuk di dalam aplikasi ini bukan semata-mata hanya mendownload dan hanya melihat saja, enggak. Dan kami juga berharap Bapak Ibu untuk selalu memantau kegiatan anak-anak Bapak Ibu di dalam menggunakan aplikasi ini. Nah, tadi kan Pak Mario udah jelasin, Pak Pras juga sudah jelaskan mengenai aplikasi ini, jadi Bapak Ibu bisa melihat apakah anak ini hari ini meet atau tidak, nah, ataupun tugasnya dikerjakan atau tidak. Nah, jadi Bapak Ibu langsung bisa bertanya. Nah, jadi si anaknya nggak bisa bohong Bapak Ibu ya. Namanya sistem, kalau misalkan dianya nggak mengerjakan ataupun dia tidak meet, dia tidak bisa berbohong. Kalau misalkan anak-anak ini nggak bisa ngeles, aduh nggak, tadi masuk kok Mami gitu. Contohnya, rupanya pas Bapak Ibu cek melalui aplikasi yang Bapak Ibu menggunakan tadi aplikasi orang tua, ini kok buktinya nggak masuk kamu gitu ya. Jadi anak tersebut nggak bisa bohong juga. Nah, jadi besarlah harapan kami dari aplikasi ini nanti untuk kedepannya bisa membantu dan sangat membantu untuk kita semuanya di dalam proses pembelajaran, dan kita sama-sama untuk saling nanti Bapak Ibu juga bisa nanti berkomunikasi dengan guru-gurunya ataupun dengan wali kelasnya lebih lanjut mengenai aplikasi SMS ini Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan lagi dari Ibu Lili? Ya, makasih Pak Fik. Selamat malam semuanya, anak-anak dan Bapak Ibu orang tua. Bagi Bapak Ibu yang kesulitan untuk mencari username dan password, silahkan menghubungi wali kelasnya. Tadi saya sudah share di grup ke wali kelasnya. Silakan tanya ke wali kelasnya untuk username dan passwordnya. Dan pesan dari Bu Tini tadi, tolong diaktifkan notifikasinya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengecek setiap sore, misalnya kalau misalkan kita sibuk bekerja, Bapak Ibu bisa mengecek aplikasinya di sore mungkin waktu senggang atau waktu istirahat, dan bisa bekerja sama dengan sekolah. Karena nanti tidak ada lagi share PJJ ya Bapak Ibu, laporan PJJ-nya sudah digantikan secara on the spot di aplikasi SMS ini. Begitu saja. Terima kasih. Silakan Pak Victor. Terima kasih Ibu Lili. Nah, sekali lagi kami mengingatkan Bapak Ibu. Pak Pik, sorry boleh kalau itu dulu sebentar. Bapak Ibu yang kesulitan menggunakan aplikasi ini, boleh langsung konfirmasi ke wali kelas masing-masing supaya boleh nanti bisa menanyakan, ataupun bisa juga nanti mengkonfirmasi baik itu ke Pak Pras ataupun ke Pak Mario ataupun ke saya sendiri, untuk sebisa mungkin kita bisa akan bantu ya Bapak Ibu. Nah, tapi kalau misalkan tadi Bapak Ibu sudah bisa, kami berharap juga Bapak Ibu untuk selalu tetap mengawasi anak-anak kita semuanya di dalam proses pembelajaran, seperti yang tadi Bu Lili katakan, karena nanti kita nggak ada PJJ lagi, laporan PJJ. Jadi semuanya bisa Bapak Ibu lihat kegiatan hari ini apa aja di dalam aplikasi SMS ini. Dan sekali lagi Bapak Ibu, untuk nanti lebih jelasnya, Bapak Ibu nanti bisa nonton ya video yang meet kita hari ini di YouTube. Nanti kemungkinan malam akan di-share di YouTube. Nah, saya serahkan ada dari Pak Mario, mungkin mau ada tambahan lagi Pak Mario?
Oh ya, makasih Pak Bik. Tadi ada Miss Ratna, ada bilang orang tua yang anaknya lebih dari satu yang bersekolah. Kalau salah satu akun nggak bisa digunakan, misalkan di sini contohnya adalah Michiko sama siapa tadi teh? Aduh, bentar ya. Oke, Michiko sama Yumiko ya. Kalau misalkan nanti salah satu akun yang nggak bisa, mungkin karena ini sudah saya secara sistem sudah dikoneksikan gitu kan. Berarti kalau misalkan akun yang Yumiko nggak bisa, berarti harus pakai akun yang Michiko-nya Pak, gitu seperti itu. Jadi nanti Bapak tinggal pilih kira-kira akun Michiko atau akun Yumiko yang akan Bapak buka duluan seperti itu. Jadi satu aplikasi memang untuk daftar anaknya hanya ada 2 gitu kan, tapi nanti tinggal dipilih dulu seperti itu Pak. Terima kasih Pak Pik. Terima kasih Pak Mario buat tambahannya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalkan masih ada kendala-kendala nanti sebisa mungkin kita bantu ya Bapak Ibu untuk menggunakan aplikasi ini, dan semoga aplikasi ini juga tetap jadi konsisten dan membantu kita semuanya untuk kedepannya. Nah, untuk pertemuan sore hari ini kami beserta guru-guru mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu dan kesempatan pada sore hari ini yang sudah bergabung. Nah, sekali lagi kami mengingatkan bagi Bapak Ibu yang ingin melihat cuplikan video mengenai Zoom pembicaraan pada sore hari ini, boleh langsung nanti kunjungi YouTube Homeschooling Bintang Harapan. Dan kemungkinan malam ini akan di-share di YouTube. Mungkin itu aja. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah ikut pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih.